Shalom semua. Balik lagi nih sama kita. Tebak deh hari kita mau bahas apa? Pasti bab 10 ya, yang judulnya Hidup dalam Masyarakat Majemuk. Bener banget. Pam, kasih tahu dong penonton kita tujuan kita bab 10 ini apa? Nah, dalam bab ini kita bakal bahas tentang mensyukuri dalam keberagaman, memahami dasar teologis dalam keberagaman, dan juga membangun kepekaan dalam keberagaman. Oke deh, makasih ya Pam. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita doa dulu. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu yang melimpah kami. Kami mohon berkat-Mu atau podcast ini yang kami dedikasikan untuk merenungkan firman-Mu dalam konteks masyarakat Majemuk. Bantulah kami untuk memahami dan mengamalkan ajaran-Mu tentang kasih, toleransi, persatuan. Berikanlah kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu tengah dunia yang pertolongan ini. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam setiap percakapan dan renungan, agar kami dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan bijaksana dan penuh kasih. Kiranya podcast ini menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalian masih ingat gak sih peribahasa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh? Dari buku Kronik Revolusi Indonesia. Buku ini punya makna khusus buat istilah bersatu kita teguh. Artinya, menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Kita punya modal bersatunya berbagai unsur yang ada di Indonesia, baik dari suku, budaya, agama, golongan maupun jenis kelamin, tanpa ada yang menganggap atau dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dari unsur lainnya. Oh iya, ingat banget. Dan menurut aku ini masih nyambung dengan dari bab sebelumnya, bab 9. Nah, kenyataannya manusia emang gak sama nih, baik secara fisik, penampilan, maupun dari sudut aspek-aspek perkembangannya. Contoh paling jelasnya tuh negara Amerika Serikat yang awalnya cuma dihuni oleh India, tapi sejak tahun 1776 pas diproklamasikan sebagai negara, justru dikuasai sama kaum kulit putih, habis itu juga dihuni oleh ras Negroid dan Mongoloid. Dari sini timbullah istilah Afrika Amerika yang merujuk ke pengertian ras Negroid. Maksudnya dari istilah Afrika Amerika tadi itu gimana sih? Singkatnya tuh orang negro yang sudah tinggal di Amerika secara bergenerasi gitu, J. Paham. Dan bayangin deh, Indonesia tuh udah kayak manusia purba dari zaman dulu. Terus sekarang kita punya macam-macam dengan ciri khas masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika ini nih kayak ngingetin kita, meskipun beda-beda, tetap aja kita satu kesatuan. Penting banget buat jaga negara ini. Pam, bayangin deh, kamu lagi enak-enak di rumah, terus tiba-tiba disuruh pindah ke tempat asing, jauh dari keluarga dan teman-teman. Itu yang dialami bangsa Yehuda pas dibuang ke Babel. Pasti rasanya campur aduk kan? Iya, sedih banget. Di Mazmur 137 ayat 1-5, mereka sampai nangis-nangis loh. Kayak gimana kita mau nyanyi buat Tuhan di negeri orang? Itu pertanyaan yang jujur banget, nunjukin betapa hancurnya mereka sih. Tapi di situ Tuhan nunjukin rencananya yang keren lewat Yeremia 29 ayat 7. Dia nyuruh mereka buat usahain kesejahteraan kota tempat kamu dibuang. Artinya mereka harus beradaptasi, berbaur, dan bahkan berkontribusi buat kebaikan orang lain. Ini pelajaran penting buat kita. Kadang kita juga merasa terasing atau gak nyaman di lingkungan baru. Tapi Tuhan mau kita jadi berkat dimanapun kita berada. Bener banget, jangan cuma ngeluh tapi cari cara buat bikin perbedaan positif. Itu baru keren. Nah, pas balik dari pembuangan, muncul masalah baru. Ezra pengen jaga kemurnian bangsa, jadi dia larang perkawinan campuran. Tapi di sisi lain ada Kitab Rut dan Yunus yang seolah-olah nentang ide itu. Kitab Rut menunjukkan kalau leluhur Raja Daud itu ada yang dari bangsa lain. Ini bukti kalau identitas kita itu nggak selain murni dan Tuhan bisa pakai siapa saja buat rencananya. Terus di kitab Yunus lebih gila lagi nih. Tuhan sayang banget sama bangsa Niniwe, musuh buyutnya Israel. Ini ngingetin kita kalau kasih Tuhan itu nggak pandang bulu. Perdebatan ini nunjukin kalau kita sering banget bingung soal batasan keberagaman. Kadang gak tradisi, tapi kadang kita juga ngerasa harus lebih terbuka. Dan ini terus terjadi sampai sekarang. Kita sering bergerumul dan sama pertanyaan, seberapa jauh sih kita harus toleransi? Nah, Yesus sendiri udah ngasih contoh ke kita. Menurut aku luar biasa banget sih. Dia sering berinteraksi sama orang Samaria,
yang dianggap najis sama orang Yahudi. Ingat kan kisah perempuan Samaria di Yohanes 4 atau perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun atas orang-orang dari berbagai bangsa. Ini tanda kalau gereja itu harus inklusif, menerima semua orang tanpa terkecuali. Paulus negasin hal itu di Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Satu ayat ini jelas banget, kita semua sama di mata Tuhan. Jadi gereja itu harus jadi contoh komunitas yang terbuka dan penuh kasih. Nah, kita harus robohin tembok pemisah dan bangun jembatan persaudaraan. Ernst Gonigal bilang, keberagaman itu bagian dari shalom, yaitu damai sejahtera yang utuh. Ini visi Tuhan buat dunia, di mana semua ciptaan hidup harmonis. Dari penciptaan, kita udah lihat keberagaman di mana-mana. Ada berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini bukti kalau beragaman itu indah dan baik. Nah, tapi dosa udah ngerusak shalom itu. Nah, tapi untungnya tuh lewat Kristus Tuhan balikin semuanya. Di Filipi 2 ayat 11 bilang, suatu hari nanti semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus ikut ambil bagian dalam pemulihan shalom ini. Kita harus jadi agen pendamai, ngerangkul perbedaan, dan merayakan keberagaman sebagai anugerah Tuhan. Dan pernah gak sih kamu mikir sekolah itu kayak miniatur masyarakat yang kompleks banget? Ada berbagai macam orang yang latar belakang yang super beragam. Dari suku, agama, golongan, sampai minat dan bakat. Semuanya tumplek. Bener banget, makanya sekolah itu tempat yang ideal buat belajar menghargai perbedaan. Nah, kalau dari kecil kita kan udah terbiasa nih ya berinteraksi sama orang-orang yang beda. Nanti pas gede pasti lebih gampang adaptasi di masyarakat yang lebih luas. Setuju banget, apalagi konsep pendidikan yang menekankan keberagaman itu tujuannya mulia banget, yaitu bangun komunitas shalom kayak yang Tuhan mau. Itu artinya kita harus hidup rukun, damai, dan saling menghormati dengan semua orang tanpa terkecuali. Tapi gimana caranya bangun komunitas shalom di sekolah yang kadang penuh dengan gesekan dan konflik? Kan gak selalu mudah tuh. Nah, itu dia yang kita membahas lebih dalam di sini. Ada 2 tahap penting menurut Uli dalam 2010 yang bisa jadi panduan kita. Tahap pertama itu, kita harus menanamkan pemahaman yang kuat tentang imago Dei, yaitu bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan citra Tuhan. Artinya, semua orang itu punya nilai dan martabat yang sama, regardless of latar belakang mereka. Jadi meskipun ada teman yang beda suku, agama, atau status sosial, kita nggak boleh merendahkan atau meremehkan mereka. Kita harus selalu ingat kalau mereka juga ciptaan Tuhan yang berharga. Betul tuh, dan Alkitab juga mendukung banget konsep ini. Matius 23 ayat 39 mengatakan, kita harus saling mengasihi setiap orang seperti diri kita sendiri. Terus Wahyu 1 ayat 7 bilang, Tuhan mau semua bangsa kehadapannya menunjukkan kasihnya yang universal. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 juga menegaskan bahwa Tuhan menciptakan semua bangsa dari satu asal, dan Dia mengasihi setiap ciptaannya. Jadi nggak ada alasan buat kita membenci, mendiskriminasi, atau mengucilkan orang lain. Intinya kita harus mempunyai mindset bahwa semua manusia itu setara dan pantas diperlakukan dengan hormat. Ini fondasi penting banget buat membangun kepekaan terhadap keberagaman. Tahap kedua, kita harus memperhatikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya di lingkungan sekolah ya. Galatia 5 ayat 22 menyebutkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita terapkan dalam interaksi kita dengan teman-teman di sekolah. Misalnya, kalau ada teman yang lagi sedih atau mengalami kesulitan, kita harus menunjukkan empati dan memberikan dukungan. Kalau ada teman yang beda pendapat, kita harus mendengarkan dengan sabar dan menghormati perbedaannya. Atau kalau ada teman yang menjadi korban bullying atau diskriminasi, kita harus berani membela mereka dan melaporkan kejadian itu ke guru atau pihak sekolah. Jangan diam saja dan malah ikut-ikutan. Benar banget, dengan praktikan nilai ini nih, kita bisa menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan seru bagi mahasiswa gitu. Nah, kita juga bisa jadi agen perubahan nih yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Apalagi di Wajib sekarang ada kan akun IG-nya yang buat akun bullying-bullying itu ya.
Alkitab itu kaya banget dengan ajaran tentang kasih, perdamaian, dan keadilan. Kita bisa mulai mempraktikkan ajaran ini dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga dan sekolah, sebelum memperluasnya ke lingkungan yang lebih besar. Iya, kalau di keluarga dan sekolah aja kita bisa hidup rukun dan menghargai perbedaan, pasti nanti di masyarakat juga lebih gampang. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain dan membangun komunitas yang inklusif dan harmonis. Jadi yuk kita mulai sekarang bangun kepekaan di keberagaman di sekolah. Jadi jangan biarin nih perbedaan jadi alasan untuk jadi perpecahan. Tapi jadiin perbedaan itu sebagai kekayaan untuk memperkuat kita. Kita semua ini bagian dari komunitas yang sama. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama juga dong buat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Oke, setelah kita ngobrol panjang soal keberagaman, kita refleksi nih sekarang. Apa sih pesan utama yang kalian dapat dari pembahasan ini? Dan apakah pembahasan ini bermanfaat buat kalian? Buat aku, pesan utamanya adalah kasih itu nggak pandang bulu. Tuhan sayang sama semua orang, tanpa terkecuali. Dan pembahasan ini benar-benar membuka mata aku, bikin aku lebih sadar akan pentingnya menghargai perbedaan. Aku juga ngerasa gitu. Bab ini ngingetin aku kalau teman itu bukan masalah, tapi anugerah. Kita harus belajar menerima dan merayakan perbedaan, bukan malah menghindarinya. Dan iya, bahasan ini bermanfaat banget. Bikin aku lebih peka sama lingkungan sekitar. Kalau aku belajar membangun komunitas itu yang inklusif dan gak bisa instan sih, butuh proses, butuh kesabaran, dan butuh komitmen. Dan pembahasan ini benar-benar ngebantu aku buat lebih memahami gimana sih caranya jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, sekarang kita bisa bahas aktivitas di dalam kelas. Pertama, soal perayaan kemajemukan di gereja. JJ, di gereja kamu ada perayaan khusus nggak? Di gereja aku biasanya ada hari anak, Natal yang temanya soal inklusif. Bentuknya macam-macam, ada khotbah, drama, sampai persekutuan doa. Biasanya semua jamaat ikut terlibat sih, dari anak-anak sampai orang dewasa. Keren, di gereja aku juga ada, tapi nggak sesering itu. Lebih banyak pas hari-hari besar aja. Kalau soal pergumulan di sekolah, aku sadar banget. Kalau teman-teman aku masih kurang beragam. Gimana dengan kalian? Sama Lau, aku juga pengen punya teman yang lebih beragam. Aku rasa kita bisa mulai dengan lebih terbuka sama orang-orang di sekitar kita. Nggak cuma bergaul sama orang-orang yang sama dengan kita. Setuju, jadi kita bisa bikin komitmen ya buat lebih aktif dalam ikut kegiatan yang libatin orang-orang dari berbagai latar belakang. Nanti kita bisa share komitmen kita ke guru biar bisa dipantau perkembangannya. Sekarang lanjut ke kegiatan di luar kelas ya. Pertama, soal komposisi pengunjung gereja. Pamela, pernah nggak sih kamu perhatiin jemaat di gereja kamu? Kalau di gereja aku, komposisinya lumayan beragam, tapi memang didominasi sama orang-orang dari golongan tertentu. Aku rasa ini jadi PR buat kita semua, gimana caranya bikin gereja jadi lebih inklusif. Benar banget, gereja harus jadi tempat yang paling ramah buat semua orang. Sebelum kita selesain, kita doa dulu ya. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami berdiskusi dan berdebat tentang pentingnya keberagaman. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami, dan kami untuk menjadi pribadi yang lebih peka, toleran, dan penuh kasih terhadap sesama. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk melihat setiap orang sebagai ciptaan yang berharga, dan untuk memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih. Berikanlah kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang bertentangan ini. Kiranya podcast ini menjadi berkat bagi pendengar dan menjadi alat menentukan nama. Dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dibuat di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, karena kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa pemangsa.